Bisa 2 tahun sebelumnya. Masih putus ya? 3 tahun sebelumnya. Ya Udah kan? mungkin agak sedikit riskan ya saya katakan ya. Udah kan? Walaupun belum tentu itu dicek. Oke. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Karena pas waktunya. Ada yang di belakang sana. Nanti mungkin Bapak setelah pas Gilang kita bisa ngobrol-ngobrol santai karena akan hangout. Silakan Pak. Nama dan Halo Ibu Mariska, siang. Nama saya Adi dari Tangerang. Saya pengen bertanya tentang yang masalah pembagian dividen itu ya. Belum ya? Jadi kalau misalnya kita tahu kalau ada mungkin pemilik PT entah itu gimana dia punya terima dividen, kemudian dia depositokan, harusnya kan sudah clean. Nah, tapi pertanyaan saya kalau misal bagaimana konsekuensinya kalau dia putarkan kembali dengan dijadikan jaminan pinjaman back to back deposito, apa konsekuensinya dan apakah itu termasuk bisa dikategorikan tax planning? Karena maksudnya nanti dia puterin lagi untuk usaha atau konsumsi lah dari pinjaman tersebut. Nah, ini nyambung nih, ini nyambung sama nanti Bro David nih. Ya tapi nggak apa-apa. Silakan dijawab. Oke. Ya, Pak Adi ya tadi ya. Baik Pak Adi. Jadi prinsipnya gini, kalau kita tadi kan bicara dividen yang kita terima dari investasi saham ya. Kalau Bapak bicara dividen yang Bapak terima dari kepemilikan saham pada satu perusahaan dari private company ya Pak ya, seperti itu ya. Perlakuannya sama, betul ya. Jadi perlakuannya sama, itu juga punya pilihan mau diinvestasikan atau tidak ya. Termasuk dividen yang kita peroleh dari private company. Nah, kemudian pelaporan investasinya bagaimana, pada prinsipnya juga akan sama ya. Jadi tinggal kita pilih investasi apa yang kita lakukan dari uang hasil dividen tersebut. Kalau depositonya back to back ya, memang ada beberapa bank kan sekarang yang memberikan pinjaman dengan back to back ya Pak ya. Yang penting adalah ketika Bapak melaporkan di dalam posisi harta Bapak di dalam SPD tahunan, depositonya itu dimunculkan. Ya, Bapak munculkan depositonya yang menunjukkan kan memang Bapak punya deposito. Ya, walaupun di belakangnya sebenarnya itu dijadikan sebagai jaminan, tapi secara kepemilikan memang Bapak punya depositonya. Ya, selama Bapak laporkan di dalam posisi aset di SPD tahunan, kemudian Bapak buat lagi laporan investasi bentuknya adalah deposito, itu diperbolehkan. Ya, tidak ada masalah walaupun nanti diputar lagi di belakang dengan back to back tersebut dari banknya. Oke, thank you. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Meliska. Pertanyaannya, makanya aku dibuat Pak Sis. Oke, nah saya punya pertanyaan terakhir. Kalau misalkan ada tax amnesty tahun ini, ikut apa enggak? Ikut. Siapa? Ya misalkan. Ketua ikut. Itu pada Itu baru sih. Mungkin bisa di-share yang contoh kasus kali ya. Terakhir nih. Terakhir. Kasus. Sini. Coba aja udah ngoceh. Oke. Ini teman-teman, ini real kasus. Waduh, ini dikasih kasus ini. Oknum yang Kita sebut saja dia Hendra lah. jangan ketua satu organisasi sedang berbangsa yang nggak terima bayaran. Kenapa ini kita buat apa? Ini buat belajar teman-teman ya, buat belajar. Contohnya 2004 beli padi 10.000 lot 1.500. Jual 2.000 lot. Hah? Itu 2022, 2024. Ya 2022 lah ya. Saya ketik nih. Nah, 2003 ditulis 10.000 lot atau langsung 8.000 lot aja. Nah, ini silakan Bu Baik. Ganti dulu Ki. Ganti Ki. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, siapa petugas pajaknya? Ini online. Ini ada DJP dari Sunter ini kayaknya. Jadi 2022 beli panis 10.000 lot dengan harga cenggo 1.500. 2023 dia jual 2.000 lot, sisa 8.000 lot. Nah SPT 2023 yang ditulis apakah 10.000 lot atau langsung 8.000? Karena kan ini dalam satu hal ya, dalam tahun. Berarti kalau untuk kasus seperti ini kan tadi saya katakan untuk pelaporan harta di dalam SPD tahunan itu kan berdasarkan jumlah yang dimiliki per 31 Desember atau akhir tahun pajak. Berarti untuk tahun pajak 2023 karena yang dimiliki hanya tersisa 8.000 lot, berarti harus dilaporkan sebanyak 8.000 lot itu. Langsung 8.000 lot. Jadi 2022 dia lapor 10.000. 2023 dia lapor 8.000. Iya, tapi betul. sudah jual 2.000. Ya, jadi yang 2000 lot dijual itu tadi dia Untungan masukkan final. di PPh bersifat Oke. final, ada transaksi penjualan. Nah, tadi ada pertambahan pertanyaannya begini Bu. Ada beberapa teman yang lu nggak tahu awalnya harus pakai harga perolehan, jadi dia pakai market value waktu itu. Nah, sekarang kan
kita tahu nih harus harga perolehan nih. Apakah harus kita ganti? Ini kejadian contoh 2022 gitu ya. Apakah harus kita ganti atau bagaimana nih? Sebenarnya nanti yang dinilai itu bahayanya apa kalau melaporkan berdasarkan market value, karena dari pajak dia hanya melihat kenaikan atau penurunan aset dari tahun ke tahun. Contohnya gini, misalnya tahun 2023 saya punya total aset yang saya laporkan di SPD tahunan 10 miliar ya. Terus di tahun 2024 karena saya menyesuaikan investasi saham saya kepada market value, kebetulan saham yang saya miliki itu harga pasarnya naik, bisa jadi jumlah jumlah harta saya di SPD 2024 menjadi 20 miliar misalnya. Naiklah dia kelihatannya 10 miliar. Padahal penghasilan yang kita laporkan ya, dari penghasilan kita laporkan tidak nyampe 10 miliar itu. Dari itu pasti nanti akan dapat surat cinta kemungkinan. Nah, kalau yang udah terlanjur sebelumnya di 2022 udah terlanjur gitu. Kalau sudah terlanjur, yang perlu dianalisis satu, ada melaporkan transaksi penjualan saham nggak? Yang dilaporkan di bagian penghasilan bersifat final. Kalau kita melaporkan ada transaksi penjualan saham, sebenarnya tidak masalah, karena dari transaksi penjualan saham itu kan menunjukkan kita mendapatkan capital gain. Capital gain ini kita akumulasi lagi menjadi saham. Ya, kalau secara arus kasnya tidak ada masalah, artinya masih make sense, kemudian tidak akan dipertanyakan. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Saya sarankan dibiarkan, jangan diganti ke harga perolehan. Karena kalau diganti ke harga perolehan justru akan kelihatan nanti, ya ada kesalahan dalam pelaporan. Jadi dibiarkan saja sambil disesuaikan nanti next ke depannya, jangan sampai nanti seakan-akan jumlahnya ini jomplang dengan penghasilan. Ya, kalau di sini kan posisi berarti 24 tidak ada pembelian, ibarat kata 2023 ke 2024 dia masih ada 8.000 lot. Ya. 2005 beli jual sisa 6.000 berarti ya sebenarnya tinggal tulis 6.000 lot karena 2000 sudah lepas gitu kan. Betul. Intinya itu aja. Jadi 2024 tetap lapor 8.000, 2025 kalau dia ada 6.000 mungkin sisa. Masalahnya banyak teman-teman banyak sekali melapor pajak nilai market value, padahal yang dilapornya adalah nilai beli. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya, pemahaman di pajak itu seperti ini. Jadi di pajak sebenarnya menurut ketentuan ya, kalau kita memiliki harta, ada kepemilikan harta itu kita jual, sebenarnya kita harus menanggung pajak dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Ya, cuma sekali lagi saya katakan, kenapa investasi di saham ini menguntungkan? Karena tadi pengenaan pajaknya adalah final. Jadi finalnya cuma sekali, urusannya beres, kita nggak usah khawatir lagi di belakangnya. Jadi tadi istilahnya misalnya saham saya beli 1 miliar, saya jual dengan harga 10 miliar, kita nggak usah worry. 9 miliar keuntungan ini nggak akan dipajakin lagi, hanya kena 0,1% tadi dari capital gain. Ya, selama kita melaporkan benar, kita nggak usah khawatir. Ya, tapi beda loh kalau kita punya misalnya logam mulia. Saya investasinya logam mulia nih. Waktu saya beli kemarin misalnya 1 kilo itu 1 M. Sekarang 1 kilo LM itu kurang lebih di 1,5, 1,6 yang mungkin ya, 1,6 miliar misalnya. Berarti kan ada kenaikan nih, kenaikan nilai sebesar 600 juta. Nah, kalau secara pajak, atas kenaikan nilai logam mulia ketika kita jual, kita kan ketika jual kita belum bayar pajak kan, betul? Karena kita ketika jual belum kena pajak, berarti ketika kita menghitung SPD tahunan kita, dianggap kita ada kenaikan penghasilan 600 juta, dikenakan pajak. Pajaknya berapa? Sebesar tarif progresif. Nah, itu yang gak enaknya di belakang. Jadi bedanya seperti itu pilihan investasi. Makanya mungkin investasi harus pilih investasi yang tepat ya. Salah satunya yang paling kecil adalah saham. betul. Jadi pada saat itu saya menjual semua emas saya dan masuk ke Pani 10 pegang. Lumayan. Ya. Oke, terima kasih. Thank you. Jadi teman-teman, Mei masih akan sampai di sini. Kebetulan aku juga konsultan pajaknya adalah Mei. Jadi kadang-kadang cukup sangat clear sekali. Dan buat teman-teman, contohnya kayak ketum yang kadang-kadang sedikit bingung, udah langsung gampang, bayar aja. Konsultan pajaknya kalau dapat Umay misalkan sekian, kalau sama adik saya kena potong komisi 5%. Hari ini aja. Ayo dapat klien, kasih saya potong 10%. Lumayan. Oke teman-teman, thank you. Dengan tepuk tangan sekali buat teman-teman yang selalu standby. Nah, tadi pertanyaan yang Bapak itu,
ini ada sesuatu yang menarik Pak. Itu nyambung dengan Bro David punya presentasi, ya. Dan yang pastinya buat teman-teman kita lanjut ya. Tapi mungkin ini kita agak sedikit lunch buat teman-teman yang tidak puasa. Jadi mungkin kita akan lanjut sampai dengan 1:30. Tapi untuk yang teman-teman puasa nanti, misalkan teman-teman ada yang mau melakukan sholat, nanti boleh ketemu sama tim kita. Nanti kita akan tanya di sini mau sholat terdekat, ya. Langsung saja inilah dia. Kita sambut as a ball specialist. Inilah dia David Kurniawan. Acara motivasi nih. Selamat siang teman-teman semua. Saya panggil teman-teman ya, karena di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Saya juga kebetulan juga masih belajar, jadi kita sama-sama sharing. Tema kali ini cuan aman dengan obligasi ya teman-teman ya. Kenapa pilih tema ini? Karena sesuai dengan tema besar kita adalah the art of maximizing profit. Salah satunya adalah dengan obligasi teman-teman. Jadi banyak banget orang-orang di luar sana bilang obligasi returnnya kecil. Obligasi itu sampah lah ya. Ada kan salah satu influencer bilang begitu kan, mendingan all in di saham, di kripto daripada obligasi teman-teman. Tapi ternyata banyak banget orang-orang kaya teman-teman ya yang menggunakan obligasi ini sebagai suatu bumper mereka teman-teman. Saya mau tanya dulu di sini, siapa yang udah pernah beli obligasi teman-teman? Oke, rata-rata belum banyak ya teman-teman ya. Saya tanya lagi yang kedua. Kemarin market turun, siapa yang masih punya cash banyak? Ya, luar biasa yang masih punya cash ya, teman-teman ya. Jadi banyak banget kendala saat ini teman-teman ya, teman-teman investor, bahwa ketika market turun, mereka nggak ada pelon buat tembak teman-teman. Di harga BNI sekarang murah, teman-teman, panik dari 19.000 ke 12.000, teman-teman ke 9.000 malah ya. Ini nggak ada suatu dry powder untuk masuk teman-teman. Padahal kalau dia punya obligasi teman-teman, itu kita bisa maksimalin teman-teman potensi dari obligasi ini untuk kita tembak ke market. Itu nanti saya akan jelaskan. Next. Nah ini profil saya teman-teman ya. Jadi saya ralat ya teman-teman ya. Saya mau info, saya udah tidak bekerja di bank. Sekarang saya full time investor, ikut Hayanto ya teman-teman ya. Jadi karir saya 15 tahun di Bank HSBC teman-teman. Memulai karir personal marketing officer. Dulu kerjaan saya ini, saya mencari nasabah, apa Pak Yanto bahasanya? Affluent market teman-teman. Jadi affluent market itu nasabah prioritas ke atas ya teman-teman ya, sampai high net worth customer teman-teman. Jadi dengan saya tuh saya nyari nasabah, bikin networking gitu kan, untuk bisa dapat customer yang affluent ya teman-teman ya. Lalu jadi wealth manager, lalu jadi premier manager. Ini apa? Saya itu menghandle customer yang affluent market tadi teman-teman. Jadi tugas saya ini bagaimana membuat nasabah saya setiap tahun makin kaya teman-teman, dengan uang yang mereka kumpulkan di bank ya teman-teman ya. Lalu saya jadi best business manager, saya mengepalai berapa RM teman-teman ya, berapa premier asset manager. Lalu terakhir dari 2016 saya berdaya menjadi best manager ya teman-teman ya. Sampai akhirnya di Januari 2025 saya resign teman-teman. Gitu. Nah dari sini begitu saya di luar kerjaan teman-teman ya, saya melihat bahwa yang membedakan nasabah kaya teman-teman ya, mereka itu menggunakan uang itu untuk mendapatkan uang yang lebih besar teman-teman. Gitu. Kenapa? Saya perhatikan teman-teman. Nasabah-nasabah itu FOMO-nya itu di bisnis dan di kerjaan mereka teman-teman. Jadi ketika kalau kita kan market turun kita FOMO tuh, baru turun 2%, 3%, waduh kita udah langsung mau masuk ke market teman-teman. Nah kalau nasabah itu dia FOMO-nya di bisnis teman-teman, nasabah yang saya handle. Gitu saya perhatiin teman-teman ya. Artinya mereka all in mereka itu di bisnisnya mereka. Jadi begitu setiap tahun mereka dapat dividen, dapat mungkin yang kerja profesional ya teman-teman ya. Mereka dapat bonus ya teman-teman ya, mereka taruh di bank. Nah di bank itu pekerjaan saya dulu adalah bagaimana caranya mengatur dana nasabah supaya financial goals tercapai teman-teman. Gitu. Jadi jarang banget saya masukin mereka ke satu instrumen reksadana saham misalkan. Udah itu aja. Enggak teman-teman. Kita bagi. Ada obligasi 80%, 10%-nya di reksadana teman-teman ya. Karena kalau di bank itu kan obligasi, reksadana teman-teman, sama mungkin currency ya teman-teman ya. Dan yang terakhir yang lagi ngetrend sekarang itu adalah insurance teman-teman, bank insurance. 10%-nya biasa saya bikinin insurance. Kalau belakangan ya nanti mungkin tema terpisah teman-teman ya. Ini juga menarik banget, legacy planning teman-teman. Itu lagi rame juga di bank saya sebelumnya, gimana caranya
membuat nasabah mentransfer asetnya dengan mulus ke ahli warisnya, teman-teman. Nah, itu pekerjaan saya, teman-teman. Nah, nextnya, nah ini yang menjadi latar belakang kenapa kita harus punya obligasi ya, teman-teman ya. Investor sekelas Warren Buffett aja sekarang menginvestasikan uangnya itu di obligasi, teman-teman. Jadi Warren Buffett itu dulu ya, teman-teman ya, suku bunga The Fed itu 0%, teman-teman. Warren Buffett udah masuk juga buat standby money dia, teman-teman ya. Itu dapat bunga ya, teman-teman, atau kuponnya itu kecil sekali, teman-teman. Sekarang dengan uang yang sama, teman-teman ya, dia dapat lebih besar karena obligasi jangka pendek di Amerika itu memberikan return 5,92%, teman-teman. Ya, artinya kalau Warren Buffett segitu besarnya, teman-teman ya, dapatnya juga tahun ini kan lumayan besar, teman-teman. Dan juga kita tahu investor kawakan di Indonesia, teman-teman ya, ketika dia lagi bingung mau beli saham apa, teman-teman, nah dia itu taruh di obligasi, teman-teman ya, sambil menunggu saham yang diincar. Jadi obligasi ini, kenapa saya bilang tadi sebagai bumper, ketika kita lagi bingung, teman-teman ya, belum menemukan saham yang potensial gitu, kita belum bisa dapat convictionnya, teman-teman, kita bisa standby di obligasi. Nanti obligasi itu dapat return yang lebih oke lah dari deposito, teman-teman, dan ada potensi untuk kenaikan harga. Next, Bill. Nah, apa itu obligasi? Next, Bill. Nah, ini obligasi menurut BI ya, teman-teman ya, sertifikat bukti utang dan dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu, baik pemerintah maupun lembaga mungkin, teman-teman. Dan